Kita akan masuk pada sesi penyusunan rencana aksi pemberantasan korupsi. Kita sudah bermain peran dan Ibu Bapak sudah memahami kasus atau studi kasus yang kita bahas. Pada saat ini kita akan berbicara bagaimana menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi yang terkait dengan studi kasus yang kita bahas tadi. Jadi saya akan memberikan waktu nanti sekitar 45 menit untuk Ibu Bapak menyusun rencana aksi, kemudian nanti kita akan membahasnya sambil kami akan pantau. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu 3 langkah merancang rencana aksi pemberantasan korupsi. Apa itu? Yang pertama, sebelum kita masuk pada 3 langkah tersebut, kita harus membuat dulu action plan atau rencana aksi melalui langkah awal agar kita dapat melakukannya, dan hal ini kita lakukan terkait dengan kasus yang kita bahas tadi. Kemudian, kenapa action plan itu bisa menjadi demikian penting? Atau rencana aksi itu demikian penting? Kemudian, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat aksi atau action yang baik? Diawali, kita perlu menyimpulkan dulu kondisi yang terjadi terkait dengan studi kasus yang kita bahas tadi. Itu. Kemudian kita membuat beberapa alternatif, solusi, atau strategi pencegahan kasus korupsi yang dibahas. 3 langkah tersebut, yang pertama, kita menentukan dulu permasalahan korupsi yang menjadi dasar rencana aksi kita. Jadi fokus dulu kepada studi kasus tadi, kira-kira apa permasalahan yang mendasar. Kemudian permasalahan ini kita sebut sebagai problem statement. Problem statement harus dibuat secara jelas dan penulisannya atau menuliskannya ke dalam 1 kalimat. Kalimat yang jelas, tegas, sehingga orang satu pemahaman apabila membaca redaksionalnya. Yang kedua, menentukan strategi pemberantasan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya tentu permasalahan siapa? Permasalahan apa? Permasalahan terkait dengan studi kasus. Yang ketiga, menjabarkan secara detail problem statement dan strateginya ke dalam sebuah rencana aksi dengan metode SMART. Apa itu metode SMART? SMART adalah metode yang digunakan untuk membantu kita menetapkan strategi dan tujuan suatu rencana aksi. Singkatan ini pertama kali digunakan dalam Management Review edisi November 1981 oleh George T. Doran. SMART kependekan dari specific, measurable, actionable, relevant, kemudian time bound. Kita bahas satu persatu. Spesifik atau khusus, membuat target secara detail, jelas dan dapat dipaparkan dengan baik. Kemudian measurable, terukur. Langkah ini adalah mengukur progres dari tujuan spesifik yang sudah kita buat. Tentukan kriteria tujuan yang dapat diukur perkembangan pencapaiannya. Selanjutnya, achievable, dapat tercapai. Kita perlu mengetahui bahwa target yang telah ditentukan dapat dicapai.
target ini tidak boleh terlalu mudah, tetapi juga tidak boleh terlalu sulit. Kemudian, relevan. Ini terkait dengan kesesuaian. Saat membuat target, perlu memilih target yang relevan, artinya target dapat diperjuangkan dan jika target tersebut tercapai, target tersebut tentu akan memiliki dampak terhadap yang lainnya. Target harus sesuai dengan tujuan secara keseluruhan. Kemudian, time bound, batas waktu. Ya tentu, target yang kita buat harus menetapkan batas waktu dalam pencapaian tujuannya. Tentukan batas waktu yang realistis agar kita bisa fokus dan bisa mempersiapkan sumber daya yang diperlukan sedini mungkin. Demikian. Ada pertanyaan? Pertanyaan yang bagus. Jadi ada pertanyaan, apakah simpulan dari kasus tadi terkait dengan rencana aksi? Jadi, Ibu Bapak dapat menyimpulkan yang pertama, bagaimana menangkal apabila ada tekanan dari pihak atasan atau pihak yang memiliki kewenangan terkait dengan status kita di penugasan atau di pemerintahan. Bagaimana caranya menangkal? Itu satu permasalahan. Permasalahan yang kedua, bagaimana kita mencegah atau menangkal apabila ada pihak rekanan yang mencoba menawarkan sesuatu yang itu masuk kategori suap atau korupsi. Nah, itu satu permasalahan. Sudah ada dua permasalahan. Lantas yang ketiga, bagaimana dengan posisi panitia, Bapak Ibu, terkait dengan integritas atau independensi dalam pelaksanaan tugas? Tentu di situ ada pertentangan antara satu panitia dengan panitia yang lain. Itu juga satu permasalahan. Kalau memang itu tiga bagian itu yang akan dijadikan rencana aksi, silahkan pilih salah satu saja. Ya. Tidak usah seluruhnya, ambil salah satu saja, kira-kira mau bagian yang mana. Apakah rencana aksi itu terkait dengan pencegahan apabila atasan menekan kita, kemudian ada hubungannya dengan pihak rekanan yang mencoba menyuap kita, atau di internal kita sendiri. Tentu ada perbedaan pendapat. Silahkan. Sambil diskusi nanti kami akan pantau. Ya mungkin tidak sempurna, tapi saya yakin Ibu Bapak dapat menuangkannya dalam rencana aksi. Demikian.